dengan lensa 50 mm. Saat itu ini merupakan hadiah buah tangan dari Jepang dari sang ayah. Dan sang ayah pula lah yang mengenalkan Dr. Edwin pada majalah Life dan juga sebuah buku foto legendaris, Family of Man, yang tentunya ini membuka sekali cakrawala visual dari Edwin Juanda. Dan di tahun 2008 hingga 2015, Edwin dipercaya sebagai Ketua Chandranaya Photographic Society, sebuah komunitas fotografi pertama di Jakarta dan kedua di Indonesia. Sebelum membuat buku The Soul, Edwin juga telah menerbitkan beberapa buku foto. Di antaranya di tahun 1983, buku foto berjudul Gerhana Matahari Total di Indonesia. Lalu di tahun 1986, berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata saat itu, Bapak Yop Ave, Edwin Juanda membuat buku Foto Bunga Bangsa. Dan di tahun 2014, juga berkolaborasi dengan para fotografer dari komunitas Chandranaya, lagi-lagi membuat sebuah buku foto, kali ini berjudul Mata Indonesia. Dan tidak terasa hingga 5 dasawarsa terlampaui sejak hari di mana pertama kali Edwin Juanda menerima buah tangan kamera. Ini merupakan sebuah hadiah paling berharga dari ayahnya. Dan hari ini kita bersama-sama menjadi saksi terbitnya Buah Cinta Edwin Juanda pada bidang fotografi. Sebuah buku foto yang secara utuh menampilkan karya-karya foto Edwin secara solo. The Soul melewati perjalanan yang cukup panjang sejak ia dimulai sebagai sebuah ide hingga terwujud dalam buku yang merangkum 66 buah karya tentang Indonesia. Dan melalui mata dan hatinya, Edwin Juanda merekam negeri tempat ia lahir dan besar ini. Nah, dalam acara ini, teman-teman, saudara-saudari sekalian, kita akan mendengar langsung ulasan mengenai The Soul dari berbagai sudut pandang. Juga tentu saja cerita tentang proses metamorfosa dari sekedar sebuah wacana jadi sebuah buku yang bisa kita timang dan nikmati foto-foto yang ada di dalamnya. Dan beberapa waktu lagi kita akan berbincang dengan ketiga pembicara dan mengulas The Soul dari beragam sudut pandang. Namun sebelum itu, saya ingin meminta kedua host kita yang terhormat, Ibu Listia Prayoga dan juga tentunya Ibu Yusya Yahya, untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata sambutan kepada para hadirin semua. Saya persilakan untuk Ibu Listia. Silakan Ibu Listia, waktu dan tempat. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu Listia. Ternyata pandemi malah mengumpulkan kita begini banyak ya, wajah-wajah yang sudah lama saya juga nggak ketemu. Saya biasa panggil Dr. Edwin dengan kesebutan Kobengki, karena kebetulan dia adalah kakak sepupu. Dan kayaknya sampai sekarang agak susah nih untuk di switch ya, menjadi Dr. Edwin buat saya susah. Kita cukup dekat sebagai sepupu, dan saya tahu bahwa Kobengki ini cinta banget dengan fotografi, bisa pergi kemana-mana, terus nanti bisa sharing, ada Kobengki habis foto ini nih, coba lihat gitu ya. Jadi satu waktu setelah pada waktu Kobengki baru menikah dengan si Yuli, mereka tinggal di seberang rumah saya. Jadi setiap sore saya pasti main ke sana. Dan biasanya diceritain mengenai apa kegiatannya dan terutama tentang fotografi. Dan seingat saya memang fotografi itu sudah sangat mengakar dan kita sebagai sepupu-sepupu pun sering dijadikan model dulu ya. Saya malah masih simpan fotonya. Lalu juga saya juga pernah dibuatkan postcard ya Kobengki untuk hasil karya hasil fotonya itu. Dan saya melihat walaupun sebagai seorang dokter, dalam hal ini adalah dokter ahli kulit, utama kecantikan, jiwa seninya itu otomatis menjadi nilai tambah pada waktu dia melakukan sesuatu yang indah pada wanita-wanita. Jadi fotografi itu adalah satu tempat untuk mengolah rasanya juga. Gitu.
Saya senang sekali bahwa hari ini kita semua dapat menyaksikan bagaimana cintanya dia menghasil sampai terbitnya satu buku ini. Saya rasa demikian. Makasih. Terima kasih, Bu Listia. Yang berikutnya saya persilakan juga untuk Ibu Nadia. Silakan Ibu Nadia, kata sambutannya. Tadi kalau tadi Listia sudah menceritakan dari segi keluarga, saya pada siang sore hari ini mengucapkan kehadiran semua teman-teman dan memang Dr. Edwin dan saya kebetulan mempunyai banyak teman yang sesama spesialis kulit dan kelamin. Tapi saya lihat di sini banyak sekali yang juga bukan hanya dari kalangan kedokteran saja, tapi banyak teman-teman dari segala kalangan. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat kepada Dr. Edwin atas peluncuran buku The Soul. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nadia dan tadi juga sebelumnya ada Ibu Listia untuk kata sambutannya. Berikutnya tentunya saya juga akan menyapa Mas Lans. Nah, Mas Lans, silakan Mas Lans sebagai yang dari ini kan ya Mas Lans. Silakan Mas Lans kata sambutannya. Baik, ya selamat sore semuanya. Terima kasih bisa bergabung di hari Minggu sore yang biasanya kita pakai untuk santai. Selamat kepada Dr. Edwin atas monogramnya. Suaranya kedengaran ya? Jelas sekali, Pak. Jelas ya? Oke, soalnya saya baru pinjam, tadi baru pinjam ini dari anak saya. Jam suaranya. Oke, ya buku ini lumayan perjalanannya bersama Bu Agatha juga dalam pembuatannya dan rasanya dengan hasil yang kita tampilkan sebagai penerbit saya juga cukup bangga melihat hasilnya. Kualitasnya saya yakin sangat tidak mengecewakan. Dari sisi printingnya juga bagus sekali. Baiknya mungkin saya presentasikan sedikit video hanya 3 menit untuk mempresentasikan sedikit tentang buku ini. Boleh saya dikasih waktu 3 menit? Silakan Mas Lan, share screen. Saya share screen ya. Gambarnya sudah ada, tinggal kita menunggu suara. Suaranya belum ada juga? Belum. Saya kira nggak apa-apa, nggak pakai suara ya. Iya, suaranya kecil kali memang, hanya sayup-sayup. Siapa?
Sudah selesai ya? Wow. Luar biasa ini. Tadi juga ada yang dari LA, dari Perth, dari Semarang. Say hi di chat room. Halo. Ya, baik, kita akan lanjutkan acara kita dan tadi itulah video cuplikan dari Bapak Lans. Bapak Lans ini dari perwakilan After Hours, penerbit After Hours Book. Terima kasih telah bersama-sama menjadi saksi peluncuran buku The Soul karya Edwin Juanda yang baru saja kita lihat videonya bersama. Buku The Soul ini dieditori oleh Agatha Bunanta dan diterbitkan oleh After Hours Book. Yang kini saya ingin menyapa dan memperkenalkan ketiga pembicara kita untuk sore hari ini. Yang pertama adalah Ibu Agatha Anna Bunanta. Yang suka fotografi pasti udah nggak asing dengan nama ini. Beliau menjadi editor The Soul, dan beliau adalah seorang pengusaha dan juga fotografer yang kerap menjadi pembicara di berbagai forum fotografi dalam dan juga luar negeri. Bersama Edwin Juanda, Agatha menggagas berdirinya dan menjadi direktur dari organisasi nirlaba Art Photography of Indonesia. Organisasi inilah dari berbagai belahan dunia. Dan sejak tahun 2006, Ibu Agatha juga menjadi wanita pelopor di salon foto internasional, termasuk menyelenggarakan salon foto internasional di Indonesia. Wanita yang juga aktif di Chandranaya Photographic Society ini menginspirasi, membuka jalan, dan membantu banyak fotografer Indonesia di komunitas internasional. Kiprah Agatha di kancah fotografi internasional pun amat mumpuni, karena selain memenangi banyak medali dan penghargaan, beliau juga bergabung dengan beberapa organisasi fotografi dunia seperti Photography Society of America atau PSA sejak tahun 2005. Di PSA, Agatha dipercaya memegang peran penting menjadi PSA International Relationship Vice President dan juga member of PSA Board of Directors. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Chairperson of Royal Photographic Society Indonesia Chapter. Saya minta mic clap-nya dulu untuk Ibu Agatha. Ya, tadi mic clap seperti itu ya, kita pencet berkali-kali. Baik, saya akan lanjut membacakan profil untuk beliau adalah insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung, kelahiran 1961, dan juga merupakan wartawan tulis di mungkin harian paling terkenal di Indonesia ya, Harian Kompas. Sebelum dan pada awal dekade 90-an, mulai ditugaskan sebagai 2019 silam. Arbein merupakan salah satu contoh jurnalis yang lengkap karena beliau menguasai penulisan dan fotografi sekaligus. Beliau pernah menjabat sebagai redaktur foto di Arbein bertemu dan memotret ratusan profil manusia dari masyarakat biasa hingga tokoh-tokoh dunia. Hal ini membuatnya memiliki spektrum pemahaman dan juga pengalaman fotografi yang sedemikian kayanya. Beliau juga memenangkan berbagai lomba fotografi di dalam maupun di luar negeri. Dan buku fotonya, Indonesia Mists of Time, diterbitkan oleh penerbit Inggris, Scotia Waterhouse, pada tahun 2004 lalu. Beliau juga pernah menggelar pameran tunggal di Kuwait di tahun 2007. Dan saat ini, Arbein aktif mengajar fotografi di berbagai tempat, baik di pelatihan-pelatihan jurnalistik dan fotografi maupun di banyak lembaga pendidikan terkemuka, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Multimedia Nusantara, dan juga sebagainya. Untuk mengabadikan momen alam dan budaya Indonesia dengan kamera dan juga drone. Saya minta mic clap-nya untuk pembicara saya yang kedua ini. Ya. Baik, saya akan perkenalkan pembicara kita yang ketiga, Ibu Lila Jalil. Beliau adalah sarjana sastra Inggris dari Universitas Indonesia yang lahir tahun 1966 dan juga jatuh cinta pada fotografi di usia yang sangat belia. Di ulang tahunnya yang ke-9
sebuah hadiah kamera dari sang ayah, Juliar Jalil, yang kemudian juga menjadi mentor fotonya sejak saat itu. Di bangku MA, Dila sudah menjadi seorang fotografer profesional dengan melayani permintaan teman-temannya berfoto ala majalah remaja. Dengan hasil kerjanya saat itulah, Dila bisa menabung perjalanan keliling Eropa dan menerima tugas meliput pekan mode di Paris untuk majalah gadis. Meski kerja sebagai fotografer itu terpaksa terhenti saat ia bekerja di sebuah agensi periklanan, namun cinta Dila Jalil pada kamera dan fotografi tidak pernah mati. Dan pada tahun 2010, setelah menetap kembali di Jakarta, setelah sebelumnya sempat berpindah-pindah negara bersama sang suami, Dila akhirnya kembali mengangkat kamera dan mengikuti berbagai pelatihan, di antaranya adalah Foundry Photojournalism, Momenta Documentary, dan Obscura. Ini untuk mengasah lagi kemampuan memotretnya. Dan sejak memulai memotret, karena begitu menyukai kemungkinan memaksimalkan kamera sebagai alat bercerita, kecintaannya pada fotografi juga pada hewan membuatnya memulai sebuah proyek juga di pusat rehabilitasi dan penangkaran hewan. Tidak main-main, dari Thailand, Nepal, dan juga tentunya Indonesia. Pada tahun 2017, Dila menerbitkan sebuah foto bertajuk A Trunk and Other Tales. Buku ini memuat foto-foto pilihan yang ia ambil selama pengerjaan proyek tersebut. Dan di tahun 2019 lalu, proyek buku ini menerima Alfred Fried Photography Award, sebuah ajang fotografi bergengsi di Austria, yang bertujuan untuk menemukan foto-foto terbaik yang menggambarkan sisi baik manusia dan juga aspek positif dari perubahan dunia. Saya minta mic clap-nya untuk Ibu Dila Jalil. Nah, itulah tadi 3 jawara-jawara di dunia fotografi yang akan menjadi pembicara dalam launching buku Edwin Juanda, The Soul. Baiklah, saya akan memulai perbincangan kita. Yang pertama saya akan menyapa Ibu Agatha sebagai editor buku, bagaimana nanti menceritakan proses pembuatan buku ini dari gagasan kita memilih foto-foto ini. Silakan Ibu Agatha. Ya, terima kasih Sheryl. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin kalau saya akan cerita ya, jadi ya bercerita tentang bagaimana proses dari pembuatan buku ini. Pak Edwin ini sebenarnya sudah lama sekali ingin membuat suatu buku karena kita berkawan baik dalam satu komunitas fotografi. Jadi saya tahu sekali bahwa Pak Edwin ini sudah sangat ingin membuat buku. Dan kemudian di buku pribadi ya, dalam arti adalah buku yang tidak bersama-sama dengan orang lain. Nah, dalam perjalanannya, kemudian kita tahu sendiri bahwa di masa pandemi ini kadangkala adalah kita menjadi suatu masa yang kita mempunyai banyak waktu, mungkin lebih banyak fleksibel waktunya untuk merefleksikan diri kita sendiri. Dan di saat itulah kemudian Pak Edwin keinginan untuk membuat buku menjadi sesuatu yang urgensi. Menghubungi saya lagi kembali, kemudian kita banyak berdiskusi, dan karena memang Pak Edwin ini secara fotografi kan sudah sangat matang, sudah sampai 5 dekade ya. Jadi kumpulan-kumpulan fotonya sudah sangat banyak sekali. Nah, diskusi dan kita berusaha untuk mencari apa yang sesuai dengan jiwa dari Pak Edwin. Nah, Pak Edwin ini sangat menyukai hitam putih, ya, sangat menyukai hitam putih, dan juga mungkin karena terpengaruh juga fotografer pada zaman dulu ya, maksudnya pada zaman yang lebih lampau. Kemudian juga Pak Edwin ini sangat menyukai Leica karena mungkin secara Leica karena secara istilahnya adalah ada ciri khas tertentu yang dihasilkan dari kamera tersebut. Nah,
Jadi dua kombinasi inilah yang kemudian kita bicarakan lagi lebih lanjut, dan kita setuju bahwa kita tidak akan membuat sesuatu buku foto yang terlalu general, yang artinya adalah terlalu umum. Buku yang memang tidak terlalu umum, tetapi orang bisa berfokus pada inti dari buku tersebut. Ya, dan dipilihlah Indonesia, budaya-budaya Indonesia dan keindahan alam Indonesia sebagai topik dari buku ini, sebagai tema dari buku ini. Sebentar. Mungkin yang belum menutup. Yang di-mute, silakan di-mute. Kita sedang mendengarkan pembicara. Bapak Hendra. Ya. Silakan lanjutkan Ibu Agatha. Ya. Oke. Saya diteruskan lebih lanjut. Jadi sekarang adalah bagaimana tugas saya sebagai editor adalah bagaimana menerjemahkan keinginan Pak Edwin ini ke dalam suatu buku, ya. Nah, ini yang saya rasa kadang-kadang tidak mudah, tetapi karena saya berkawan cukup lama dan saya bisa cukup mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Pak Edwin ini dan bagaimana jiwa dan karakter dari Pak Edwin ini. Jadi mulailah kemudian dikumpulkan buku-buku dengan bertema yang sudah mengerucut, yaitu foto-foto dari Indonesia yang direkam dengan hitam putih dengan leka monokrom, ya. Dari situ fotonya diberikan kepada saya dan akhirnya saya memilih total 66 foto. Nah, pemilihan 66 foto ini sebenarnya tanpa kita tidak menyadari sebelumnya, karena saya kumpulkan saja, kemudian saya pilih adalah foto-foto yang mewakili jiwa dari Pak Edwin. Dan pada saat yang bersamaan saya bisa melihat juga jiwa dari subjek-subjek foto yang direkamnya. Jadi di sini 66 ini ternyata juga melambangkan usia Pak Edwin pada saat proses pembuatan buku tersebut, ya. Jadi ini pertama kita tidak sadari, akhirnya kemudian disadari bersama. Jadi sebagaimana yang telah saya katakan bahwa sesuai dengan judul buku ini adalah buku soul, jiwa. Jadi banyak sekali jiwa ini adalah sebenarnya sesuatu yang abstrak, ya. Tapi banyak sekali sebenarnya yang bisa diungkapkan dari buku ini. Buku yang tidak semata-mata saja merefleksikan jiwa dari Pak Edwin sendiri yang ada hubungannya dengan perjalanan hidupnya, tetapi jiwa dari subjek-subjek foto yang kemudian terangkum di dalam suatu alunan, ya, kalau seperti alunan atau aliran dalam satu buku. Sehingga bagi saya sebagai seorang editor, pengaturan foto-foto dari awal sejak akhir itu adalah sangatlah penting, ya. Jadi bisa dilihat bahwa alirannya itu dari satu foto ke foto yang lain itu harus istilahnya membuai kita sebagai seorang yang melihatnya, membuai kita dan bisa kita merasa tenggelam di dalam buku itu dan kita bisa menghayati buku tersebut dan kita bisa menangkap pesan dari buku tersebut. Buku ini memang seperti yang saya bilang mewakili karakter dan jiwa yang dari Pak Edwin yang sebenarnya juga mewakili perjalanan hidupnya. Mungkin memang bagi sebagian orang yang tidak mengenalnya mungkin tidak bisa membacanya. Tetapi contohnya, ini hanya contohnya adalah seperti kehidupan anak-anak di Baduy. Kehidupan anak-anak di Baduy itu sedikit banyak adalah pada saat Pak Edwin memotret itu sedikit banyak terrefleksi bagaimana kehidupan Pak Edwin pada saat di masa mudanya. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya berusaha mengkaitkan keseluruhannya sehingga akhirnya buku ini mengkaitkan segala macam jiwa dari semua yang terlibat yang berada di dalam buku tersebut. Ya, salah satu keberhasilan dari suatu buku adalah juga kerjasama tim yang solid. Dalam hal ini
antara pihak dari fotografer. Kalau tidak ada kesinambungan, kemudian tidak ada pemahaman yang erat antara editor dengan fotografer, mungkin adanya argumentasi yang akhirnya tidak bisa menghasilkan buku yang efektif, buku seperti apa yang diinginkan oleh Pak Edwin. Segi penerbit, kemudian karena susunan dari susunan layout ya, yang harus yang sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kemudian juga pemilihan kertas, bahkan dari warna dari buku itu. Misterius inilah yang kita ingin bawa dan kita ingin sampaikan juga saya, jadi para orang-orang yang bisa melihat buku ini, karena seperti yang saya katakan bahwa jiwa ini kan sesuatu yang abstrak, jadi bukan sesuatu yang istilah mudah pahami sendiri. Kadang-kadang kita sendiri juga tidak memahami jiwa kita sendiri. Nah, jadi kesan misterius dan kesan yang istilahnya tidak henti-hentinya mencari. Ya, kita semua berusaha untuk mencari suatu kesempurnaan. Kita juga berusaha untuk mencari sesuatu yang peningkatan ya, seperti itu. Jadi inilah dari perlunya sisi yang kemudian bisa menghasilkan suatu buku yang memang yang saya bisa definisikan ini bukan sebagai suatu hasil dari berbagai tempat di Indonesia, tetapi juga sebagai buku seni. Ya, di sini sebagai suatu buku oleh para pemerhati seni dan bisa diakui juga bahwa sesuatu yang art ya, dalam arti adalah sesuatu yang seni. Jadi semoga jadi buku ini bisa memang menyampaikan ya. Jadi terutama bisa menyampaikan jiwa ya. Sesuai dengan apa yang saya tulis di akhir dari kata pengantar adalah bahwa life is soul within himself and a soul for the universe he has ever met in his life. Ya, jadi buku ini adalah suatu buku yang kumpulan dari semua jiwa, dan saya yakin juga bahkan jiwa dari dan bersatu. Terima kasih. Terima kasih Bu Agatha. Baik, itu tadi berarti memang judul The Soul ini nggak main-main ya, karena ada apa ya, separuh dari jiwa Om Edwin sendiri nih yang tertuang dalam buku photobook ini. Baik, saya akan ke seorang fotografer lainnya tadi yang sudah saya bacakan juga di depan. Ada Pak Arbain Rambe. Halo Pak Arbain. Selamat siang menjelang sore semuanya. Halo Pak. Pak Arbain ini kan kalau di kalangan, saya sendiri background saya jurnalis juga, jadi kalau di kalangan wartawan kita tahu lah Pak Arbain ini. Pak Arbain kan juga sudah melihat ya bukunya ini seperti apa. Share dong di sini insight sebagai seorang jurnalis foto melihat buku Edwin Juanda ini, karena kalau saya lihat ini kan benar-benar masuk sampai ke pedalaman-pedalaman Indonesia ya, yang mungkin ya banyak fotografer dari media aja belum tentu masuk sampai sedalam itu gitu ketika mengejar liputan. Nah, silakan Pak Arbain insight-nya. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya. Jadi saya akan memulai apa yang saya paparkan dengan beberapa tanggapan di grup foto, ke beberapa komunitas foto yang saya kirim ini undangan acara ini. Yang pertama keluar adalah apakah sekarang masih relevan bikin buku? Itu yang pertama yang saya tangkap, yang sangat menggigit perasaan saya untuk ngomong ya. Lalu yang kedua, apakah nggak cukup, apakah perlu dicetak, apakah perlu online saja? Itu dua hal yang mungkin perlu untuk jadi pengantar. Lalu juga kalau nanti ada buku itu sampai di tangan Anda akan melihat banyak halaman sengaja kosong. Jadi saya 30 tahun jadi wartawan Kompas, kalau namanya artistik koran itu adalah penuh tapi enak dilihat. Ya.
Sementara kalau pendekatan yang lain seperti buku ini, bahwa saya kenalan sudah lama ya, lebih dari 15 tahun yang lalu, saya beberapa kali menulis buku-buku yang terbitkan Lans dan semuanya papan atas ya, semua kelas tinggi. Bahkan Lans mengamirin saya buku Pasar Paseban, kalau nggak salah fotografi sudah meninggal ya. Itu bagaimana Lans menunjukkan bahwa warnanya itu udah sekarang di Indonesia katanya nggak bisa gitu kan. Mas ini di Indonesia nggak bisa. Terus kita diskusi panjang lebar, ya akhirnya saya tahu bahwa Lans itu kalau bikin buku nggak main-main, sampai akurasi warna itu mau seperti yang dilihat di layar itu dikejar sama Lans ya. Lalu soal Pak Edwin sendiri, ya orang mungkin heran apa persinggungan saya dengan Pak Edwin sama Agatha. FYI tahun 2018 bulan Agustus saya, Pak Edwin sama Agatha sama satu lagi Indah memotret Krakatau. Kita camping di depan Pulau Krakatau. Pak Edwin dia ngajak saya, bukan saya ngajak Pak Edwin. Pak Edwin dan Agatha ngajak saya camping di depan Pulau Krakatau. Semalaman itu tiap 15 menit meledak. Ada di buku itu fotonya juga, saya juga keluar di Kompas. Artinya Pak Edwin punya suatu ketertarikan fotografi yang sangat luas ya, sampai gunung berapi pun. Bahkan saya punya rencana sama Pak Edwin sama katanya belum terlaksana, yaitu memotret sebuah gunung yang aktif sepanjang tahun selamanya. Mungkin insya Allah tahun ini kalau COVID agak mereda kami berangkat ya ke Maluku Utara untuk memotret gunung itu yang selalu meletus setiap saat. Krakatau itu kami potret 18 pas Idul Adha, saya ingat itu masih sebenarnya Anda tahu sendiri sampai terjadi tsunami, sekarang tinggal dataran saja ya. Oke, saya kembali ke pembukaan omongan saya bahwa generasi sekarang, terutama yang kenal fotografi langsung dikit, saya asing sama ROG, mereka tidak suka pakai ROG, mereka cukup asing dengan barang cetakan, termasuk anak saya. Lalu mempertanyakan apakah masih relevan. Ngapain buku ini semua semua yang dipotret pasti ada di internet. Gitu. Semua pasti ada di internet. Maka tadi siang saya juga mengunggah sebuah statement ya, bahwa internet itu seperti kamus. Semua kata ada, tapi puisi pun satu pun tidak ada. Bahkan puisi pun tidak ada ya. Jadi semua kata ada, semua kata itu ada di kamus, tetapi bahkan puisi pun yang pendek pun di kamus tidak ada. Saya menggambarkan bahwa internet itu memang komplit, tetapi tidak terstruktur, tidak punya alur, tidak punya jiwa. Ya, itu yang ada di internet itu semua seperti itu. Nah, generasi sekarang mungkin yang asing dalam buku ya, bahwa sebuah buku itu adalah kerja dari fotografernya, lalu ada orang yang memilihkan, itu Agatha, kurator ya. Kalau di koran itu editor. Dalam satu hari ada ribuan berita. Seorang foto editor harus memilihkan foto maksimum 100. Saya waktu di Kompas 10 tahun redaktur itu, satu hari sekitar 3.000 sampai 4.000 foto masuk, dan saya hanya memilih 100 untuk dimuat Kompas besoknya, hanya 100. Dan paling penting lagi adalah 1 untuk halaman 1. Dan itu yang sangat tidak gampang. Kadang-kadang sampai 10 menit sebelum dicetak pun saya belum dapat fotonya, ya, foto halaman 1. Maka pemilihan foto The Soul ini, kalau saya boleh bilang adalah Agatha berusaha tahu Pak Edwin, maunya Pak Edwin. Dan Agatha pasti kenal udah lama ya, satu klub juga. Dan saya seperti saya dengar yang dibuang Agatha lebih banyak daripada yang dimuat. Karena hanya 66 ya. Saya tahu Pak Edwin fotonya banyak sekali. Saya punya buku Pak Edwin yang sebelumnya yang kecil ya, kata Pak Edwin bilang agak main-main itu buku lah, jangan direkat. Tapi menurut saya itu juga buku yang luar biasa ya. Sebesar postcard gitu, kumpulan postcard mungkin. Kalau dihubungkan dengan buku The Soul ini, kalau saya boleh bilang ke orang yang mungkin asing dengan foto dalam bentuk print, ada beberapa statement yang mungkin perlu saya ceritakan ya. Dalam koneksi saya hidup di jurnalistik, dan saya kenal dengan dunia komunitas foto yang art juga ya. Dalam jurnalistik, kita memilih sebuah foto berdasarkan news. Dalam jurnalistik pun ada namanya esai foto, yaitu suatu cerita yang dari beberapa foto ya. Itu pendekatannya juga news. Jangan sampai ada suatu frame yang mengulang, karena suatu dari peristiwa yang sama ya. Lalu kalau dikaitkan dengan The Soul buku ini adalah, ini seperti Pak Edwin bilang, ini memang art. Kalau Agatha bilang, waktu kurasi ya, yang dibuangin Agatha itu, Pak Agatha pernah ngomong gini, Pak Edwin yang cerita ya, ini nggak ada soul-nya. Jadi, kalau nanti Anda memegang buku ini, Anda membuka, menurut saya yang terbaik adalah Anda memulai dari awal, dan ke belakang, jangan dari belakang ke depan ya. Dari belakang ke depan, coba Anda tiap kali foto Anda rasakan, Anda lihat, Anda bayangkan
Karena momen memotret pemikiran jurnalistik dan pemikiran art itu akan sangat berbeda. Dalam jurnalistik adalah apakah this is the moment. Dalam jurnalistik itu adalah sebuah foto itu adalah satu frame dari ribuan frame. Kalau kita memilih frame yang tidak tepat, foto itu tidak kuat. Itu dalam jurnalistik ya. Tetapi kalau dalam The Soul, yang tahu tepat atau tidak adalah pemotretnya sendiri, yaitu Pak Edwin. Dan Pak Edwin tidak boleh memilih sebaiknya memang. Harus dipilihkan oleh seorang kurator. Ini maka pernah terjadi sebuah buku foto, kalau seorang fotografer dipilih sendiri. Akhirnya orang yang lihat bingung. Saya pernah mendebat sang fotografer, kalau saya tanya, kenapa foto ini keluar? Ini ambilnya susah, Mas. Nah, artinya subjektivitas dia keluar. Dan itu dalam sebuah buku foto, subjektivitas itu tidak boleh keluar dalam bentuk seperti itu. Subjektivitas harus dalam bentuk pembacaan oleh sang kurator. Bukan karena rasa foto ini susah harus masuk, bukan. Ya. Kalau Pak Edwin ditanya, mungkin ada yang lebih susah yang ditolak oleh Agatha pasti dalam buku ini. Jadi kalau saya boleh mengantarkan lagi ke arah buku The Soul adalah bahwa Pak Edwin itu teknisi fotografi juga ya, dia teknik ngerti sekali ya, dia sangat ngerti teknik, segala teknik yang di kalangan pehobi dipakai Pak Edwin bisa melakukannya pasti, saya tahu pasti, seperti waktu motret Krakatau itu dengan slow speed, dengan predictive focus dan sebagainya, Krakatau yang muncrat itu, dan tahan semalaman malah ya sampai pagi untuk nungguin, karena Krakatau itu tiap 15 menit waktu itu meletus, suaranya dahsyat sekali. Kalau saya naikkan di Instagram saya kok, satu letusan yang saya rekam suaranya, dengan video saya masukkan. Kembali ke The Soul, bahwa buku ini buku personal, jangan dilihat secara jurnalistik. Lihatlah buku ini sebagai sebuah cerita tentang Pak Edwin dengan dunianya, nggak cuma fotografi, yang dilihat oleh Agatha. Mau nggak mau yang dilihat oleh Agatha, karena kurator yang beda pasti fotonya mungkin akan berbeda. Gitu. Dan saya rasa bacaan Agatha terhadap Pak Edwin dalam buku ini tepat ya, sejauh saya kenal Pak Edwin dan saya kenal Agatha. Anda membuka buku ini nanti kalau di tangan Anda, bukalah dari awal. Kalau halaman itu memang kosong, cobalah Anda terjemahkan diri kosong itu kenapa. Ya, itu adalah kerja dua orang ya, kurator dan yang merancang buku. Maka buku print dengan buku online itu akan beda sekali. Walaupun kebanyakan buku online adalah versi PDF dari print ya, tetapi kalau Anda lihat kompas.com dan Kompas Cetak, sama-sama dari Kompas. Kalau Kompas Cetak itu foto di crop sedikit aja jumlah huruf akan berubah. Karena huruf besar kecilnya nggak boleh dirubah lagi, tapi kalau kosong harus diisi huruf lagi. Sementara kalau Kompas.com, ya nggak masalah. Maka tulisan saya di Kompas.com itu kadang-kadang 4 halaman, atau sampai 9 halaman, sementara dicetak paling 2,5 halaman, misalkan seperti itu ya. Editornya beda, motongnya beda. Dalam buku ini ada 3 kerja besar, dari fotografer sendiri, dari yang mengkurasi, memilih dan mengurutkan, dan ketiga adalah dari publisher yang merancang artistik buku. Ketiga-tiganya punya cerita masing-masing, dan ketiga-tiganya kita harus hormati, punya subjektivitas dan punya hak untuk tidak boleh diganggu-gugat. Terakhir mungkin saya bilang, nikmatilah buku ini, menurut saya indah sekali ya. Halaman kosong pun adalah keindahan tersendiri. Jadi halaman kosong itu bukan karena nggak ada foto. Halaman kosong itu adalah pembantu narasi dari satu foto ke foto berikutnya. Pasti nanti dari kelompok-kelompok fotografi yang masa kini akan ngomong ini nggak efisien buang-buang kertas. Ya itu hak mereka. Tapi intinya adalah bahwa buku ini dibuat, dipotret dengan luar biasa, dirangkai dan dipilih dengan cermat dan menurut saya mewakili Pak Edwin secara pribadi banget. Dan terakhir adalah buku ini dijahit, dirangkai, di layout, besar kecilnya diatur, posisinya kapan kosong dipasangkan itu dengan juga sangat sempurna. Selamat kepada Pak Edwin, Agatha dan juga Lans. Menurut saya buku ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Arbain. Kita beri virtual dengan cara menekan dan melepas, lalu menekan lagi beberapa kali tombol mikrofon. Baik, berarti memang kalau untuk masalah seni udah nggak perlu diperdebatkan lagi ya, mesti print paper lagi atau sekarang semua serba virtual. Saya sendiri ini memegang buku ini ya, ini kalau teman-teman peserta bisa lihat, feel-nya tuh beda gitu, kayak cium bau kertas aja kan beda ya, dengan kalau kita melihat virtual. Baik, saya akan menyapa pembicara kita yang berikutnya, Ibu Dila Jalil. Ibu Dila Jalil ini beliau sendiri adalah seorang fotografer yang begitu mumpuni dan juga bukan cuma di Indonesia tapi di secara internasional pun diakui kemampuannya.
Ibu Dila, bagaimana insight Ibu setelah melihat buku Edwin Juanda ini, The Soul? Silakan Ibu. Tombolnya jangan lupa di-unmute dulu Ibu Dila. Masih mute? Oke. Oke, sudah saya bantu unmute. Silakan. Sorry. Mbak Ina, udah nggak ada yang didaftar kan? Nggak, semua udah di-accept kan ya? Sheryl bisa dengar saya? Halo. Jelas, Dila, jelas. Oh, jelas. Oke. Selamat siang kepada semua yang hadir di acara ini, dan juga terima kasih untuk Pak Edwin untuk mengundang saya untuk ikut berbicara pada sore hari ini. Banyak selamat atas bukunya yang sangat indah. Saya tidak akan bicara terlalu banyak, tapi intinya adalah saya mau memberikan sedikit komentar atas buku fotografi dari Bapak Edwin Juanda ini yang hari ini resmi diluncurkan. Buku ini adalah buku kumpulan dari hasil karya Pak Edwin yang saya rasa pasti hasil foto kumpulan dari dari foto-foto ini yang sudah dibidik bertahun-tahun. Buku ini dicetak dengan sangat bagus, sebuah buku fotografi hitam putih yang sangat indah di mata saya. Dan kualitasnya percetakannya juga bagus. Jadi congratulations juga untuk Lance Bramantio, bagus sekali bukunya, secara dibukanya enak, dilihatnya enak, semuanya bagus. Saya akan menyinggung sedikit mengenai teori fotografi, just a little bit. Fotografi itu kan sebetulnya bahasa universal dalam bentuk visual yang secara mudah dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Orang dalam segala macam bahasa pun bisa mengerti akan bahasa visual. Dan fotografi itu mewakili bahasa visual. Fotografi itu bisa kita pakai sebagai alat untuk berkomunikasi, untuk memberikan informasi, atau berbagi pengalaman, dan juga menunjang sarana pendidikan, maupun sebagai hiburan, dan juga tentunya sebagai sebuah karya seni. Yang mana ini memang terlihat sekali, seperti tadi Pak Arben Rambe bilang, bicara bahwa memang buku ini kita mesti melihatnya dari segi seni. Karena begitu banyak yang dibidik oleh Pak Edwin, dengan sangat indah, visualnya bagus sekali dan cantik. Nah, sebuah hasil karya foto itu adalah sesi dari pembidiknya. Dalam hal ini tentu ya sang fotografer. Disitulah fotografi itu bisa memiliki kemampuan untuk menarik perhatian bagi pemirsa yang melihatnya, apakah itu bisa menggugah perasaan orang yang melihatnya. Nah, foto-foto karya Pak Edwin ini dalam buku The Soul memang seperti tadi saya sudah katakan, secara visual sangat indah. Foto ini adalah foto-foto yang ada dalam buku ini adalah sebuah cerita pribadi dari Pak Edwin sendiri yang berhasil dirangkum oleh Agatha sebagai editor yang beliau ingin sampaikan kepada kami pemirsanya. Yang juga saya ingin singgung di sini, jelas terlihat bahwa buku-buku ini semua difoto dengan hitam putih. Hasil foto hitam putih, dan memang tadi sudah disebutkan oleh Agatha bahwa Pak Edwin adalah pemakai Leica dan banyak memotret dengan Leica monokrom. Bagi saya pribadi yang memang juga banyak memotret secara hitam putih, tentu keputusan Pak Edwin untuk bikin buku ini dan memakai format hitam putih ini saya sangat bisa mengerti. Karena apa? Karena kita sebetulnya mata kita melihat semua dalam warna. Apapun yang kita lihat di depan mata itu ada warnanya. Tetapi kalau kita dengan format hitam putih, foto yang dihasilkan itu kelihatannya lebih kuat, karakternya lebih keluar, dan lebih efektif kalau menurut saya dalam menyampaikan pesan. Bukan berarti bahwa fotografi berwarna tidak efektif, tentu ya efektif juga, tapi semua itu tergantung dari image-nya. Tapi
kalau hitam putih itu kesannya lebih ada misterinya. Seperti yang tadi juga sudah disebutkan bahwa memang ada misterinya. Secara hitam putih itu lebih ada gregetnya dan lebih dramatis. Nah, sementara kalau kita tahu dari zaman dulu, orang-orang semua juga memotret dengan Ke-mute, Dila, ke-mute. ya. By host. Oke. Silakan Ibu Dila. Ya, sorry. Sudah ya. Oke, tadi saya sampai mana yang sebelum termute. Oke, kalau zaman dahulu orang foto masih pakai black and white. Dan sampai sekarang ternyata black and white pun format hitam putih masih sangat diminati. Padahal itu sudah 2 abad dari pertamanya fotografi itu mulai tercipta. Jadi memang kalau saya melihat fotografi hitam putih itu bisa sampai bertahan sampai sekarang itu karena apa? Karena dia tuh abadi dan timeless. Dengan tidak adanya banyak warna dalam sebuah foto, kita sebagai pemirsa kita bisa lebih terfokus pada cerita yang ingin disampaikan oleh sang fotografer. Dengan sendirinya tanpa ada gangguan warna-warna di sekitar foto tersebut, karena itu hanya 2 warna, monokrom, hitam dan putih, kita sebagai pemirsa kita lebih masuk, lebih terpanggil untuk berkonsentrasi untuk memperhatikan foto tersebut. Nah, dalam buku saya juga terima kasih untuk Pak Edwin udah terima bukunya kali, dan itu mewakili 3 kategori landscape, kategori portrait, dan kategori action. Saya mau kasih lihat dulu untuk foto pertama, yaitu foto yang untuk kategori landscape, ya, yaitu foto Gunung Bromo. Tadi di videonya Lans Bramantio itu sudah ada fotonya kelihatan. Ini foto Gunung Bromo dan Gunung Semeru dan Bromo yang Pak Edwin ambil dari jendela pesawat. Ini foto indahnya luar biasa. Antara kontras yang kuat, bayangannya dan detailnya, tekstur semua ada, dan komposisi semua ada di dalam foto ini. Pokoknya untuk saya ini tampak sangat sempurna foto ini, dan ini foto yang diambil dari jendela pesawat. Nah, saya terus terang kagum. Saya pikir Pak Edwin mungkin dia sudah ancang-ancang bahwa oke, nanti kalau berangkat saya harus duduk di sisi yang kiri atau yang kanan supaya bisa lihat Bromo dari jendela, dan sudah siap dengan kamera di pangkuannya. Itu semua saya rasa sudah di-plan. Betul tidak Pak Edwin? Saya juga nggak tahu, ini saya hanya nebak-nebak nih. Tapi memang saya bisa bilang dari foto ini, Pak Edwin itu juga selain dari persiapan, ada juga faktor luck dalam arti beruntung sekali cuaca lagi bagus. Karena dari foto ini kelihatan semua detail dan semua gunungnya itu dan kawah semua terlihat dengan jelas dan tidak tertutup awan. Sementara itu kan masalah alam ya, dalam arti kebetulan aja kalau hari itu udaranya jelek, mungkin Pak Edwin nggak bisa menghasilkan foto yang seindah ini. Jadi ini betul-betul Pak Edwin, saya sangat kagum dengan foto ini. Ini adalah sebuah karya foto yang luar biasa buat saya. Nah, terus foto kedua. Ya, foto kedua itu adalah tentang foto portrait si Bapak Janggut itu. Ya, mana fotonya? Saya cari dulu, saya sudah. Yang foto tersebut saya rasa dipakai sebagai undangan juga ya, untuk undangan acara ini. Bisa kelihatan tidak? Sorry.
yang ini ya. Ini portrait dari seorang bapak, katanya judulnya Apai Janggut. Beliau adalah seorang aktivis conservation untuk hutan dari suku Dayak Iban. Ini foto ini juga karakter dari orang tersebut sangat kuat, kelihatan bisa terdokumentasi dengan baik oleh lensa Pak Edwin, dan misterinya ada. Nah, ya betul. Thank you Indah. Ya, fotonya itu. Misteri dari foto itu, dan kita jadi sebagai orang yang melihat tuh foto, saya pribadi saya penasaran, ini orang siapa ya? Dia apa ya? Apa nih background story dari balik orang ini? Ini dan karakter mukanya tuh sangat keluar dari foto ini. Dan tentu seperti tadi yang Pak Arben Rambis sebut, memang Pak Edwin secara teknik juga jago. Ini teknik fotografinya juga, lightingnya, apanya semuanya bagus. Ini benar-benar bagus. Jadi dan ternyata setelah saya baca, foto ini juga pernah memenangkan di dalam sebuah ajang foto internasional ya, pernah mendapat award internationally. Saya juga lupa yang mana, tapi saya baca pernah menang foto ini. Nah, terus foto yang ketiga, yaitu ini lebih gaya jurnalistik kalau di mata saya, yaitu action foto yang diambil di Desa Tenganan. Ini bisa kelihatan tidak ya? Tentang ini foto diambil di Bali, di Desa Tenganan, dan di situ saya lihat foto ini, saya merasakan seperti saya berada di situ juga. Begitu kuatnya foto ini, karena di situ terlihat keceriaan orang-orang di sini, kebahagiaan mereka, dan keseruan acara ritual ini sangat terekam dengan baik dan bagus. Dan ini betul-betul momen yang bagus sekali. Dan saya lihatnya ikut senang, ikut happy, meskipun saya nggak tahu sebetulnya jalan ceritanya ini apa, tapi saya berasa kayak seolah-olah saya ada di situ. Begitu. Jadi terus terang sebagai pencinta fotografi hitam putih, saya sangat senang dan sangat happy dengan adanya buku ini. Saya sambut dengan tangan terbuka, dan sekali lagi selamat untuk Pak Edwin dan seluruh tim, dan jadi bukan hanya Pak Edwin sendiri, juga untuk Agatha dan untuk Bram yang sudah berkolaborasi menghasilkan buku yang bagus ini. Ya, semoga sukses terhadap penjualan. Itu juga the next step adalah berusaha menjual buku ini, tapi selebihnya saya angkat topi. Sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dila. Kita beri virtual clap dulu untuk Ibu Dila. Oke, dan yang selanjutnya bintang kita untuk hari ini siapa lagi kalau bukan Edwin Juanda sendiri. Nah, ini saya mau kasih mic sebelum saya persilakan Om Edwin. Terima kasih Sheryl. Halo Om Edwin. Halo. Jadi saya kira saya terima kasih kepada para pengulas itu ya, dari Pak Lans, dari Ibu Agatha, dari Pak Arbain, dan juga dari Ibu Dila ya, semua luar biasa, dan saya tahu semua juga fotografer yang oke banget ya. Saya kira waktunya jadi panjang nih, jadi saya langsung share screen saja ya. Share screen, saya lupa nih yang mana nih. Oh, oke ini. Sebentar, ini kayaknya bukan yang ini nih slide ini. Stop share. Saya mesti start dari atas. Kok yang ini ya? Oke, ya. Jadi ini cerita tentang buku The Soul. Saya kira buku ini memang karena pandemi ya.
Jadi karena pandemi memang dimulai pengumpulan foto Maret tahun lalu ya. Sebenarnya sih sudah lama pengen bikin buku tapi tidak pernah terrealisasi. Jadi saat pandemi mulai masuk di Indonesia jadi berpikir, saya ada waktu, saya tutup praktek total 3 bulan, sampai sekarang masih praktek di Jakarta Center cuma seminggu sekali. Terus juga berpikir kalau saya kena virus ini saya mati, nggak ada yang saya tinggalkan gitu. Kira-kira begitulah ya. Jadinya itu pengalamannya. Terus saya kontak Ibu Agatha untuk bantu jadi editor. Jadi Pak Arbain sekarang istilahnya juga editor untuk buku foto katanya Mas Lans nih ya. Kebetulan beliau memang sudah belajar sendiri jadi editor ke orang yang di New York. Saya tahu dia pergi beberapa kali untuk belajar dari salah satu editor bekas dari Time Magazine, editornya Time Magazine. Jadi mungkin ini proyek perdana beliau juga. Nah ini alasannya. Kalau kita foto manusia dalam warna, kita foto bajunya. Tapi kalau kita foto dalam black and white, kita foto jiwanya. Ini tulisan dari editornya. Jadi ada mystic aspect dari ineffable spirit of the subject, drawn to the surface to integrate with the spirit of the photographer himself. Jadi memang saya kalau lihat bukunya ada pengantar saya situ. Dulu saya suka motret landscape, tapi lama-lama landscape itu sampai puluhan tahun masih seperti itu. Jadi akhirnya sejak 2006 saya ke Sumba, saya tahu bahwa saya harus mengabadikan manusia. Ini salah satu fotonya, 2 foto dari yang ada. Yang di sebelah kiri itu adalah di Ijen, yang di kanan itu adalah juga di Ijen ya. Ini pada suatu pagi hari kita pergi ke sana ke Ijen bertiga, kita tidak bisa turun ke kawah karena lagi keluar gas beracun. Jadi gas beracun itu adalah karena situ penambangan belerang, H2S, para dokter tahu nih H2S biasa kita bercanda. H2S itu adalah kalau kita kentut keluarnya H2S. Tapi tidak bercanda, H2S itu mematikan kalau dalam jumlah besar. Toksik ya. Ini tiba-tiba ada matahari terbit di belakang saya dan tiba-tiba ada 1 layers di sini. 1 layers seperti tabir dari kabut. Dan ada kaki saya di sini. Ini ada kaki saya dan saya punya videonya, kaki saya sengaja saya gerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan tentang ini ya. Jadi ini saya abadikan, ini kawah Ijennya. Sedangkan ini lagi-lagi Budila dari pesawat, saya ambil kawah Ijen. Nah, saat yang foto di kiri ini, saya berdiri di sini, matahari di belakang saya. Jadi memang ini kayak pengalaman pribadi ya. Luar biasa keindahan alam Indonesia. Kemudian saya suka motret anak-anak ya. Ini waktu pergi dengan rombongan dari Parekraf, kementerian, itu untuk menilai apakah di sebelah kiri ya, di Morowali itu bisa dijadikan daerah wisata ya. Jadi sebelum, sekarang kan dipakai untuk ini ya, untuk pertambangan ya. Kita bukan di Morowalinya nih, kita ke Morowalinya saja naik jalan darat 10 jam ya, jalannya jelek. Kemudian ini masih pergi lagi pakai perahu kecil. Ke Pulau Tiga namanya, Pulau Tiga. Situ kita nginap di situ, ditawarkan apakah mau nginap di masjid atau nginap di rumah kepala desa, tapi akhirnya kita malah milih tidur di dermaga. Dengan alasan tidak ada nyamuk dan tidak panas, ada angin ya. Jadi sepanjang malam tidur di situ ya. Paginya kita minta izin motret SD, ini anak lagi berantem waktu kita masuk kelas, minta izin gurunya. Nah, ini anak kecil ini lagi berantem sama teman-teman di belakangnya. Tiba-tiba dia sadar kamera, dia langsung balik badannya, tapi mukanya masih jutek ini, saya foto buru-buru. Ini pakai 35 mm f2, itu favorit saya. Yang di kanan itu di Sumba, ya. Di Sumba ini anak, setelah kita lihat, ada bapaknya, ada 2 saudaranya, kelihatannya dia kemulan begini, itu daerah malaria endemis, jadi kelihatan mungkin anak ini malaria karena saudara-saudaranya tidak ada yang kedinginan seperti ini. Dan kita tanya bahwa dia lagi nunggu ibunya jual sayur dulu untuk bisa ditukar dengan makanan balik ke rumah. Kebetulan kita bawa roti banyak sekali. Ini buat saya 2 foto ini benar-benar unforgettable dan saya mendapatkan soul-nya benar.
Ini cerita yang lebih seru. Ini waktu saya pergi dengan kita rombongan beberapa orang itu, kita tinggal di tempat Bapak Apai Janggut itu di Sungai Utik di rumah panjangnya. 2016 di situ tidak ada tempat nginap khusus, jadi tiap dua orang ditaruh di satu rumah panjang, dititipkan ke satu keluarga. Satu keluarga. Kebetulan saya sama Dokter Sarif Rohimi, ini karena kita dua-duanya dokter, ditaruh di rumahnya mantri. Rumahnya mantri di sana, dan kebetulan mantrinya itu tidak ada di tempat. Jadi kita leluasa. Dan karena mantrinya bukan orang Dayak kelihatannya, itu lumayan ada sofa. Kalau enggak kita tidurnya pakai tikar semua di bawah ya. Kita jadi happy aja ketawa-ketawa. Udah yang punya rumah nggak ada, kita bebas dan kita nggak perlu di lantai terus ya. Nah, pagi-pagi, oh iya itu cerita tadi tuh kita berdua dokter ada konsekuensinya juga tuh. Ternyata pagi hari kita disuruh untuk membantu. Kita di pagi hari ternyata kita diminta membantu pengobatan pasien. Tapi karena Dokter Sarif itu spesialis anak, jadi beliau yang lebih banyak kerja daripada saya gitu. Paling saya bantu-bantu bagi obat, dan obatnya itu harus bayar mereka. Jadi masuk ke mantrinya situ. Nah, pagi-pagi saya dengar ada suara berisik-berisik di luar. Saya bilang ke Dokter Sarif, "Ayo kita keluar yuk." Kita keluar berdua. Ternyata hanya ada ibu-ibu 4 ini. Berisik ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini berisik. Biasalah ibu-ibu 2 orang pasti berisik ya, apalagi 4 ya. Lagi jalan, mereka rupanya jual beli. Mereka jual beli. Ternyata mereka datang ke rumah seberang rumah panjang itu untuk mengambil jeruk kecil-kecil, ambil sendiri di atas pohon. Tiba-tiba pandangan saya tertarik dengan cewek yang ada di kanan, yang di kanan bawah itu. Kayaknya kok kenal ibu ini, atau mungkin dia yang paling cantik atau tampangnya seperti orang kota ya. Terus saya bilang, "Ibu saya foto ya." Akhirnya saya foto sendiri dia. Saya foto sendiri. Maaf Om Edwin, saya sela dikit. Om Edwin apakah memakai 2 gadget? Di Ya, sini ini saya mau bilang audiens nih. ada di katanya ini agak genah. Saya mau bilang, yang lain suaranya matiin semua. Ini Mungkin interferensi. yang satu lokasi dengan Om Edwin boleh di-mute dulu. Halo, ya. Di-mute. Tutup aja dulu. Oke. Ini karena kita bertiga nih di sini nih. Jadi dilanjutkan Om. Lanjut ya, terima kasih ya. Jadi saya tertarik dengan cewek yang di kanan itu yang saya foto. Maaf Bu, saya foto ya. Akhirnya saya foto. Mungkin juga tertarik karena dia paling cantik atau dandanannya udah kayak orang kota. Kalau yang belum pernah ke tempat Dayak sekarang begini, bajunya baju modern ya. Terus kemudian di dalam buku dibilang sama Agatha, karena saya bilang ke Agatha, saya ngerasa ini pas live saya pernah ketemu orang gini nih. Nggak tahu ya, itu cuman feeling saya aja. Kemudian saya cari-cari dia loh, ini di daerah Apai Janggut ini jalanannya kok cuman satu arah, tapi tiba-tiba dia hilang. Wah, kemana ini? Kemana ini ibu ini? Tiba-tiba saya ketemu dia. Tapi itu ada di halaman berikut dari buku saya ya, jadi saya tidak share di sini ya. Nah, ini adalah suasana Raja Sumba. Di Sumba ada beberapa raja dari zaman Belanda itu. Raja itu ya punya otoritas tidak seperti pemerintah daerah, tapi sangat dihormati karena termasuk yang paling kaya. Ya. Waktu upacara meninggalnya ini, nah ini dia penguburannya, itu bisa dilihat wajah-wajahnya, dan saya suka sekali dengan Sumba, karena Sumba itu adalah daerah yang menurut saya masih primitif. Sejak 2006 tuh saya sudah 6 kali ke Sumba ya. Itu lihat wajah-wajahnya itu seru banget gitu ya. Terasa soulnya. Nah ini di Toraja, ini sama Pak Fendi Siregar, ini sama Ibu Nur Hasanah juga. Itu kita lagi jalan ke satu desa. Ya mereka sekarang bikin kuburan itu dalam bentuk konkret ya. Jadi dimasukkan ke dalam gedung
bukan batu-batu lagi karena batu dia udah penuh mungkin gua-guanya. Nah di sini mereka baru bikin salibnya saja, dan kebetulan ada asap-asap. Saya ingat Pak Fendi bilang itu ambil nih foto, tapi memang saya berniat ngambil. Jadi ini foto mistik sekali ya, kelihatan ada asap-asapnya dan ini ada soul-nya juga. Saya kira cukup segitu ya. Dari 66 foto, saya kan tidak bisa buka semua nih. Saya kira begitu ya, Sheryl ya. Terima kasih ya atas perhatiannya, atas waktunya. Baik, terima Saya kasih stop banyak Om share. Edwin. Ya, saya panggilnya Om Edwin, bukan Dokter Edwin, karena dari kecil saya main sama Iya. salah satu anaknya Om Edwin. Iya, anak saya paling besar itu teman baik sama Sheryl dari dulu. Iya, dulu juga kalau tiap kali kita ke puncak, ke Villa Om Edwin, pasti semua teman-teman satu sekolah senang karena ada sesi foto bersama. Dan fotonya profesional. Oke, baik. Saya akan buka ke forum ya, karena hari ini sepertinya di chatroom sangat antusias semuanya. Ada ratusan chat, semuanya congrats to Edwin Juanda, to Om Edwin. Saya akan lempar dulu ke salah seorang fotografer senior juga yang sudah hadir di forum ini. Tapi untuk para hadirin semua, silahkan kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan kasih kesempatan ya. Bisa di chat room dulu, nanti kita akan beri kesempatan setelah saya ke Pak Fendi Siregar. Halo Pak Fendi. Halo, apa kabar? Kabar baik Pak Fendi. Pak Fendi ini kan juga seorang yang sangat mumpuni lah di bidang fotografi, seorang fotografer senior. Bagaimana Pak insight-nya setelah melihat beberapa cuplikan dari buku Foto The Soul ini? Oke, saya pensiunan foto ini, sudah ketuaan, udah lewat. Oke, saya surprise sekali melihat foto-foto dari Pak Edwin ya di dalam buku ini, karena betul-betul baru tahu bahwa ternyata motret pakai Leica itu lain hasilnya dibanding dengan motret dengan yang lain-lainnya. Makanya dia selalu kemana-mana bawa Leica, segede apapun dibawa. Nah ini ada cerita sedikit saja, saya cuma nempel aja di sini. Kemarin terakhir setelah Manenek yang di Sulawesi itu, kami menyempatkan untuk hunting bareng bertiga nih dengan Dr. William ke Temanggung. Acaranya ada acara nyadran ya sebelum puasa. Mereka bikin ritual di situ. Tiba-tiba Pak Edwin, saya ikut. Dia bilang gitu, loh ini agak aneh nih. Karena rutenya saya pasti rute ajaib ya. Rute yang tanpa program, tanpa itinerary dan sebagainya. Ternyata setelah sampai di lokasi, kita berkesempatan untuk masuk ke pasar dulu, di Pasar Temanggung. Saya bisik-bisik sama Dok Will ini. Pak Edwin masuk pasar, nyambung kan, dia bilang gitu. Kita bawa aja, dia bilang gitu. Begitu masuk, hilang. Dok Edwin ya. Pak Edwin hilang. Waduh, ini kayaknya asik sekali nih ya. Masuk ke dalam pasar. Saya nunggu di luar, sampai setengah jam belum keluar juga, akhirnya keluar. Ya, belum keluar, ceritanya banyak di dalam gitu ya. Wah, ini tempat yang liar kan, apalagi kan beliau sangat perhatian dengan masalah pandemi ini sekarang ya. Saya baru ketemu pertama aja udah dikasih obat. Nih minum dulu obat 2 biji katanya, jaga-jaga. Aduh, supirnya dikasih, supirnya 2 biji, jaga-jaga. Tapi begitu masuk pasar, lihat hilang. Masa satu pasar mau dikasih obat semua, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ini menarik sekali, ternyata beliau sangat tertarik ya dengan hal-hal yang sifatnya memang berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ketika sampai di lokasi tempat ritual nyadran itu berjalan, kita nyaris tidak bertemu di lokasi itu karena dia punya cara sendiri, cara penangkapan sendiri, cara persepsi sendiri untuk menangkap pantas dipilih judulnya The Soul, karena begitulah jiwa dari Pak Edwin, dia punya karakter sendiri untuk menangkap
segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Terakhir, sampai mungkin ya terlalu antusias beliau ya, saya sudah beritahukan bahwa ini kalau sudah mau bubaran akan terjadi sesuatu yang crowd, karena dulu tiba-tiba berjalan semuanya sama rame-rame, beliau sempat jatuh. Tadinya saya mau tanyakan kameranya gimana, tapi nggak sampai hati ya. Kayaknya terlalu sadis, soalnya kan tanya kok kameranya bukan orang. Gitu ya. Tapi itulah kira-kira yang bisa saya ceritakan. Dan saya betul-betul sekarang melihat di dalam buku ini bagus diedit ya, menyambungnya, membuat storyboardnya dan lain sebagainya, kombinasi antara close up dan long shotnya, menatanya dan lain sebagainya, sehingga ya betul-betul soul ini bisa terlihat, dan memang itu adalah soul daripada Dr. Edwin Juanda, dan karakter dari perangkat yang digunakan betul-betul bisa dinikmati. Ini tidak bisa dilihat di media sosial. Itu bedanya. Ya, oke, dari saya komentarnya itu saja. Terima kasih, selamat, sukses. Thank you Pak Fendi Siregar. Itu tadi insight teman hunting bareng. Tadi ini di chatroom Om Edwin bilang sebelum hunting bagi-bagi ivermectin tablet anti COVID. Ya itu karena saya dari awal ada pandemi itu saya orangnya juga takut sekali. Tapi akhirnya saya sama Prof. Kusmarina itu sama-sama dari akhir Maret 2020 sudah sepakat. Kalau kita kena, kita minum ini ya, ivermectin. Akhirnya kita mulai kolek. Ivermectin itu susah. Koleknya dari pet shop. Dapatnya kecil-kecil karena buat anjing dan kucing. Tapi sekarang sih sudah banyak sih yang jual ya, saya pikir. Itu efektif sekali untuk mencegah dan untuk COVID lah. Gitu. Terima kasih Pak Fendi. Teman jalan nih. Iya, ditunggu buku keduanya nih buat belusukan. Oke. Tadi juga ada di chatroom ada yang menanyakan, kalau mau beli bukunya di mana? Mungkin Om Edwin atau Pak Lans nih yang bisa menjawab. Saya kira saya bisa jawab ya. Nanti ditulis saja di chatroom ya. Nanti itu buku bisa beli sementara baru saya taruh titip di ID Kamera di STC ya. ID Kamera ya. Juga bisa beli sama Pak Boli Hengki nanti akan ditulis lah, nanti akan ditulis di chatroom ya. Itu dari LFCN ya. Karena untuk anggota LFCN buku ini sudah jalan sih, sudah dijual juga karena saya memang dari tahun 73 berasal dari LFCN, jadi merasa hubungannya sudah sangat dekat. Agak kecil suaranya Om Edwin tadi. Mungkin apa mikrofonnya lepas ya? Halo, bisa dikerasin nih. Jadi sementara baru ada di ID Kamera di STC bukunya. Nanti akan saya titip lagi di beberapa toko, tapi itu kan Pak Alas juga bilang, zaman sekarang itu jualnya adalah langsung, sudah jarang orang cari di toko buku ya. Langsung atau lewat medsos gitu. Saya kira di Tokopedia sudah ada juga, Dok. Oh ya, Tokopedia sudah ada dari After Hours sudah ada. Tinggal search saya akan saja. kasih linknya lagi. Iya, zaman sekarang kan begitu ya. Oke. Terima kasih. Lanjut kali pertanyaan lain ya, Syaril ya. Ini teman-teman yang hadir di sini bisa cek di chatroom. Penandanya itu time-nya pukul 3.54. Itu ada message dari Pak Lans Bramantio, ada link untuk yang tinggal diklik kalau mau beli di Tokopedia, ataupun via After Hours Bookshop, ada linknya. Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini bisa langsung cek di chat room message yang masuk pada pukul 3.54. Ini saya bacakan dulu ya Om Edwin, salah satu yang mengomentari dari YT, inisialnya YT. Foto hitam putih adalah salah satu cara manusia berkomunikasi secara klasik, penuh misteri, dan dramatis. Dan benar-benar butuh teknik yang luar biasa buat menghasilkan foto yang hidup di balik dua warna dasar. Berharap Dr. Edwin nanti bisa mengajarkan bagaimana teknik foto yang baik sehingga nampak nyata dan hidup dengan style klasik namun terkesan mewah. Silakan Om dijawab singkat aja nih. Tekniknya gimana supaya gambarnya hidup padahal cuma dua warna dasar? Saya kira ini susah nih kalau dengan teori ya. Karena saya motret sudah 50 tahun ya. Jadi menurut saya sih hitam putih itu adalah
foto yang paling original ya, karena di awal penemuan fotografi itu adalah kita memotret dengan hitam putih. Juga kalau lihat foto hitam putih itu imajinasi kita lebih ini ya, lebih berkembang lah gitu ya, seperti baca buku dengan menonton film itu kan beda kan. Nah itu kata Pak Fransus, selalu memberi powerful. Jadi mengenai buku ini, terus terang pada waktu cetakannya jadi, kita baru dapat print yang belum dijilid, itu baik saya, Ibu Agatha sama Pak Lans tuh kayaknya kaget juga lihatnya gitu. Gila, ini foto kok jadi keren-keren begini ya katanya. Ini sih ada nih. Jadi memang fotonya sih, nah ini kalau muka manusia kan dikira manusia tuh, lihat tuh. Jadi memang luar biasa ya. Sampai saya, terus terang aja nih Pak Lans, saya sampai pergi untuk merendengkan antara foto hasil buku saya dengan foto hasil Leica lain yang dicetak di luar negeri juga, tapi conversion dari foto color ke BW. Lain Pak. Bagusan yang ini. Karena apa? Ini pakai kamera khusus yang hanya motret hitam putih, yaitu Leica monokrom. Dulu saya pikir konyol juga nih, kan kita gampang bikin foto hitam putih dari foto warna, tinggal convert aja, di HP juga bisa. Tapi saya terkagum-kagum saat pergi dengan Pak Abi Priayadi itu. Kita motret Aurora di 2014, kita pakai kamera macam-macam, dia bawa Leica. Leicanya hitam putih gitu. Tapi saya lihat kok tone-nya luar biasa. Dan ternyata sejak itu saya beli ya. Ternyata tone-nya Leica monokrom ini memang beda. Apalagi kalau dilihatnya di print ya, bukan cuma lihat di layar komputer atau layar HP. Jadi saya kira situ ya. Sedangkan kalau motret suatu subjek, biasanya saya pelajari dulu, kemudian saya cari best moment-nya ya. Itu foto-foto saya yang di Dayak, memang saya bawa lighting ya. Lightingnya sederhana, cuma satu flash dengan satu umbrella ya, umbrella atau softbox ya begitu. Saya selalu suka single light ya, dan saya jarang pakai artificial light sebetulnya. Saya kira begitu sih, dengan pengalaman masuk ke komunitas itu bisa punya style sendiri. Maksudnya kalau baru masuk komunitas mungkin baru belajar ikut lomba ya. Tapi kalau saya sih sudah mencari style sendiri ya begitu. Jadi seperti kayak pelukis gitu. Kalau udah punya style sendiri ya tidak akan sama fotonya dengan orang lain walaupun huntingnya di momen yang sama begitu. Ya, terima kasih. Ya, semoga itu tadi menjawab ya pertanyaan dari Mbak atau Mas YT, dan mungkin nanti bisa ikutan join di komunitas Chandra Yana ya. Ini juga ada dari seorang dokter senior, Pak Hardiono. Pak Hardiono mengatakan, Edwin yang mulai ajari saya fotografi tahun 1973, ajak ke Chandranaya dan lain-lain. Terima kasih banyak Edwin, sukses terus. Ya, itu saya bacakan. Ya, itu Prof. Hardiono itu teman saya dari zaman mahasiswa itu, teman foto gitu. Ya, segitu aja. Sampai sekarang masih foto juga. Oke. Saya juga follow di Instagram nih kalau Dr. Har tadi, Prof. Har. Lalu jadi dari David Sudarto. Congratulations Dr. Edwin atas karya hitam putih yang begitu bagus yang dibukukan untuk kita nikmati bersama. Thank you, we proud of you. Tadi juga ada yang ini ya, Papua nih. Enda Sagita Kaban, Papua hadir Mbak Cheryl. Hadir untuk Dr. Edwin nih, dari Papua. Terima kasih. Luar biasa banget ya. Oke, sambil saya membuka dua lagi penanya di chat room yang bisa bertanya kepada beberapa siapapun juga ya, boleh dari ke Om Edwin atau ke tiga pembicara tadi. Saya sendiri juga kepingin tanya nih, Om Edwin tadi kan udah dibahas beberapa cuplikan isi buku ya. Tapi saya pingin Om Edwin share dong logo. Oke, saya tunjuk aja nih logo ini nih. Ini kan sebenarnya bagian dari salah satu foto yang mengisi buku ini kan Om Edwin ya, yang menjadi logo buku The Soul. Ya, itu jadi itu adalah diambil dari foto saya yang di Ijen, di mana ada worker, di belakangnya ada batu besar, di belakangnya banyak kabut-kabut asap dari belerang ya. Jadi memang kita tahu judulnya The Soul, semua orang yang sudah pegang buku ini bilang
isinya cocok sekali dengan judulnya, tapi mungkin bingung itu di luar kok ada seperti orang main golf. Sebenarnya itu worker yang di Ijen yang ada di dalam buku tersebut. Seperti kita ketahui bahwa soul ini juga akan tetap setelah kita meninggal atau apa, tapi selama hidup di dunia dia masih memerlukan fisik, dan kita selama hidup di dunia kita semua manusia harus bekerja ya. Jadi itu melambangkan dari begitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Thank you, Edwin. Ini dari Nur Hasana, foto Dr. Edwin yang di Toraja merupakan acara adat ritual Mak Nenek yang masih mereka lestarikan dan yang masih mempercayai kepercayaan nenek moyangnya, Alu Todolo. Senang salah satu foto hasil hunting bareng mengisi halaman buku My Soul dari Edwin, dari Dr. Edwin. Terima kasih. Ini jangan-jangan teman hunting barengnya Om Edwin juga ya, Nur Hasana? Ibu Nur Hasana itu memang dia promotor untuk daerah Sulawesi Selatan atau Toraja. Sebenarnya bukan satu loh Mbak Nur. Itu saya foto Manene itu ada 4 mungkin. Dan itu kalau sudah punya bukunya itu benar-benar terasa benar ya. Bahkan ada beberapa orang bilang melihat foto-foto saya itu kok merinding ya katanya. Jadi soulnya tuh berasa banget ya. Di Toraja itu ada acara Manene yang setiap 3 tahun sekali mereka mengambil jenazah dari leluhurnya untuk dikeluarkan, dijemur sebentar, kemudian dielus-elus, disayang-sayang begitu ya, terus dibersihkan, kemudian diganti baju. Sebenarnya bukan diganti baju, tapi dilapis lagi bajunya ya. Itu saya mengalami hal yang luar biasa karena itu ada dalam buku itu ada ya. Itu ada yang dikeluarkan sudah jadi tengkorak, meninggalnya mungkin sudah 80 tahun yang lalu, tetapi di dalamnya ada tangan pegang begini, itu ada sisir serit dari zaman tahun 1940-an saya kira. Dan di dalamnya ada koin dari Netherlands India, isinya 1 gulden, ada yang tahun 1914, ada yang 1920. Dan di belakang itu adalah, agak blur itu adalah tengkorak dari nenek buyut dari orang yang membuka itu. Itu ceritanya memang, ceritanya seru banget. Di belakang itu, di belakang bukunya itu nanti ada indeks, ada cerita tentang masing-masing dari setiap foto ya. Terima kasih. Oke, ini Om, ini pertanyaannya cukup penting nih. Bagaimana caranya ya Dok, biar bisa menangkap momen kegiatan manusia tanpa mereka merasa terganggu sama kehadiran kita. Tapi kehadiran kita bisa terasa di foto itu. Foto terakhir di buku The Soul yang paling kena buat saya. Ini penanyanya Harsha Aulia. Oke, ini Dr. Harsha nih, saya tahu sih foto yang dimaksud. Foto terakhir ya. Memang ini fotonya oleh editornya dia dibikin dari alam Indonesia, terus pindah ke manusia sampai terakhir ke arah dekat-dekat kematian begitu. Ntar saya lagi cari fotonya. Ini foto yang tangan ya, mungkin foto ini nih. Mungkin foto yang ini nih. Ini foto tangan nenek juga di Toraja ini. Jadi memang, ya ini kalau pakai Leica Sumilux bisa begini hasilnya ya. 35 mili 1,4. Ini bukan promosi sih, tapi memang gear juga menentukan sih kalau menurut saya sih. Ya terima kasih, itu kebetulan lagi berhenti ya, kita lagi berhenti terus rombongan, bukan berhenti, rombongan kita tiba-tiba ngelihat itu ada nenek-nenek kayaknya menarik tuh dekat pintu, kemudian mereka pada berhenti, tapi mungkin yang lain motret mukanya, saya tertarik motret tangannya, mungkin karena saya dokter kulit ya, tangannya jadi kerut-kerut gitu loh, dan itu tajam sekali direkamnya, kira-kira begitulah. Jadi kalau sebagai dokter kulit perspektifnya beda sama foto ya Dok ya? Kalau dokter kulit kan maunya jangan keriput sama sekali, tapi kalau fotografi justru terbalik justru. Keluar ya. Iya. Om, ini ada yang menarik juga nih. Pertanyaan dari, saya bacakan ya, dia kirim ke WhatsApp nih. J. Teguh Wijaya, izin tanya nih buat Bu Agatha dan Dok Edwin. Dari pengalaman saya pribadi, waktu membuat buku foto pandemi, salah satu proses yang sulit dan lama adalah waktu membuang foto-foto bagus yang exclude dari buku ini. Kadang foto tersebut mungkin favoritnya Dok Edwin, tapi tidak dipilih Bu Agatha. Nah, apakah bisa diceritakan proses tersebut dalam pembuatan buku ini? Nah, mungkin Bu Agatha nih, gimana nih diskusinya dengan Dok Edwin sampai
bisa merelakan foto-foto yang semuanya dianggap bagus, tapi ya harus exclude dari buku ini. Oke, ya. Jadi memang proses pertama ini bukan memang proses yang paling istilahnya paling berat ya, karena paling berat dalam arti adalah pasti kalau dari fotografer itu kan ingin memasukkan foto sebanyak-banyaknya, dan yang seperti tadi Bang Arben udah bilang, biasanya selalu terkait dengan emosi dari sang fotografer sendiri. Nah, di sini makanya ada fungsi dari seorang editor, di mana editor harus berusaha membatasi, dan juga seorang editor itu berusaha melihat dari kacamata lain, di mana mungkin emosinya emosinya pada saat melihat suatu foto itu akan berbeda dari sang fotografer itu sendiri. Nah, jadi karena mungkin saya mendapat suatu istilahnya dalam hubungan editor dan fotografer ini ada keuntungan tanda petik adalah karena saya cukup mengenal Pak Edwin. Saya cukup mengenal baik Pak Edwin, dan kita banyak karena satu komunitas banyak punya pengalaman pergi bareng hunting. Jadi sedikit banyak saya cukup tahu fotonya seperti apa. Ya, silakan. Halo, ya bisa dengar saya? Sempat hilang sedikit. Halo, ya silakan lanjut. Koneksi saya memang koneksi saya kelihatan unstable ya. Jadi saya cukup akrab sehingga saya bisa tahu bagaimana karakternya dari Pak Edwin ini. Memang pada saat pembuangan foto itu sempat ya mau tidak mau ada argumen ya. Yang pertama adalah argumen ini kan foto menurut Pak Edwin adalah baik dan selalu ada istilahnya adalah selalu ada ikatan emosionalnya karena mungkin ngambilnya susah atau karena misalnya menyenangi dari subjek fotonya. Tetapi pada saat kita harus balik lagi sebagai editor, kita harus balik lagi apa sih sebenarnya tujuan dari yang ingin disampaikan dari buku tersebut. Dan saya ingin semua foto yang ada di buku itu setidaknya ada ciri khas dari Pak Edwin sendiri. Ciri khas itu bisa ciri khas dalam arti adalah cara pengambilan fotonya, stylenya, atau juga bisa mewakili dari Pak Edwin sendiri dalam arti yang mungkin orang lain nggak tahu ya. Misalnya adalah simbol kuda. Saya ingin sekali masukkan simbol kuda ke dalam buku itu. Kenapa? Karena Pak Edwin itu sebenarnya CEO-nya kuda. Ya, jadi ada sebenarnya tanda-tanda yang mungkin bagi orang lain itu tidak tahu, tetapi itu tanda-tanda yang perlu dimasukkan. Jadi saya lebih mengutamakan foto-foto yang sebenarnya menunjukkan tanda-tanda dari pribadi Pak Edwin. Contohnya ya, misalnya dan pengalaman hidupnya. Pada saat Pak Edwin memotret di Sunda Kelapa, ya kemudian ada tangan anak yang sebenarnya ingin tangan ibu yang ingin membantu anaknya, jadi ibunya menjulurkan tangannya untuk anaknya yang kebetulan ada di perahu. Nah itu bagi saya begitu saya melihat foto itu adalah melambangkan bagaimana sang ibu menolong anak dan bagaimana kedekatan Pak Edwin ini dengan ibu almarhum ibu Pak Edwin, karena saya tahu bahwa hubungannya sangat dekat sekali dan begitu banyak support dari kedua orang tuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu saya lihat foto ini, saya tahu bahwa ini adalah sesuatu simbol dari kehidupan pribadinya Pak Edwin dan simbol dari kedua orang tuanya Pak Edwin. Nah, jadi memang kalau di foto-foto yang menurut saya tidak ada tanda-tanda simbol dari tersebut dan tidak mewakili dari jiwa Pak Edwin sendiri, itu akan saya tolak. Nah, jadi memang tidak mudah meyakinkan. Jadi saya harus meyakinkan, otomatis saya sebagai editor saya harus meyakinkan Pak Edwin karena seperti yang saya bilang bahwa setelah 5 dekade memotret itu dari segi teknik. Ya, kita kehilangan Bu Agatha lagi ya. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit dekoneksi. Ya, kita masih menunggu Ibu Agatha untuk bergabung kembali. Oke, sambil menunggu Bu Agatha. Halo? Ya. Silakan Bu Agatha, tadi terputus lagi. Terputus lagi. Oh, oke.
Jadi intinya adalah kalau tidak ada tanda-tanda yang memang sesuai dengan tujuan dari buku yang ingin disampaikan, jadi saya dengan terpaksa menolak foto-foto itu untuk dimasukkan ke dalam buku. Ya, bukan foto itu adalah foto yang tidak dilihat atau baik atau buruk ya, tetapi harus dilihat